Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Perkenalkan, saya Aryadi, guru SMA Negeri 8, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Video saya kali ini yang berjudul Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara dalam konteks sebagai guru. Jadi di sini saya akan membahas lagi mengenai perumpamaan wujud kontekstual pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara pada budaya lokal, yaitu pada adat Palembang, Sumatera Selatan yang nanti istilahnya adalah ngobeng. Ngobeng. Jadi ngobeng di sini adalah adat yang sudah sangat lama, bahkan turun-temurun di kota Palembang. Apa itu ngobeng? Silakan tonton video ini sampai selesai. Baiklah, kita lanjutkan kepada pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Pendidikan terwujud melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini terjadi tidak hanya sekedar pada tahap bagaimana mentransfer pengetahuan atau knowledge semata, melainkan juga pada tahap transfer keterampilan, skills, hingga pada tahap transfer nilai-nilai atau value, yang itu nilai-nilai kehidupan pada umumnya dan nilai-nilai spiritual keagamaan. Pendidikan yang harus mengarah kepada pembentukan dan pembangunan karakter terhadap peserta didik. Jadi pendidikan nanti kepada pembentukan karakter dan pembangunan karakter pada peserta didik yang dilakukan oleh pendidik, yaitu guru. Proses pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter itu dapat kita implementasikan dari ajaran pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara melalui trilogi pendidikan yang diajarkannya, yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Arti dari semboyan trilogi pendidikan ini adalah guru mampu memberikan dorongan dan arahan. Artinya dapat menuntun dan membimbing peserta didiknya. Kemudian guru dapat menciptakan prakarsa dan ide. Yaitu istilahnya itu menumbuhkan kreativitas peserta didik. Kemudian guru dapat menjadi atau memberi teladan atau contoh terhadap peserta didik, dan itu berlaku bukan hanya di dalam kelas, di luar kelas, di sekolah, lingkungan sekolah, terhadap peserta didik maupun warga sekolah. Bahkan guru juga menjadi teladan dan contoh di lingkungan masyarakat. Baiklah, kita masuk kepada istilah yang saya sebutkan di awal, yaitu ngobeng. Mungkin ada yang penasaran atau tertarik dengan istilah ngobeng ini. Ngobeng ini adalah budaya lokal adat Palembang yang turun-temurun. Paling tidak, istilah ngobeng itu artinya sebanyak 8 orang duduk bersila dengan membentuk lingkaran saling berhadapan. Mereka siap menyantap nasi dengan beragam lauknya yang berada di tengah-tengah. Cara makan tersebut adalah tradisi luhur Palembang dengan istilah ngobeng. Dari sumber Wikipedia, ngobeng berarti tradisi menghidangkan makanan dalam kegiatan adat Palembang yang dilakukan seperti dalam acara pernikahan, khitanan, syukuran, dan perayaan hari-hari keagamaan. Untuk ngobeng ini masih tetap terjaga dan lestari di kota Palembang. Bagi saudara-saudaraku yang menonton video ini, jika berada di luar kota Palembang dan ingin tahu bagaimana ngobeng itu, silakan berkunjung ke kota Palembang dan saya siap mengantar ke tempat di mana acara atau kegiatan ngobeng itu masih terjaga, terpelihara, dan dilaksanakan dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Secara teknis, ngobeng dilakukan dengan mengoper hidangan ke tempat makan yang dilapisi taplak meja.
Mengoper tersebut bertujuan agar makanan segera tiba dan meringankan orang untuk membawanya. Karena yang dibawa itu bukan hanya nasi saja, tapi bermacam-macam lauk pauk. Bahkan ada tambahan berupa buah, minuman, dan sebagainya. Biasanya ada orang yang ditunjuk bertugas membawa baskom atau ceret berisi air untuk tamu mencuci tangan. Sebab dalam adat ngobeng ini, makan ini tanpa menggunakan sendok. Jadi langsung menggunakan tangan. Karena itu ada petugas yang keliling nanti membawa baskom untuk tempat menadah air cuci tangan yang dikeluarkan melalui ceret yang dibawanya. Setelah itu tamu dan semua orang yang hadir bisa makan bersama. Satu hidangan diisi 8 orang, duduk bersila atau lesehan. Mereka menikmati macam-macam lauk pauk. Ngobeng sendiri memiliki banyak nilai filosofis atau tujuan, diantaranya terjalin komunikasi antar tamu tempat makan. Orang 8 paling tidak berbicara sambil makan. Mereka bisa bercengkrama di satu hidangan. Filosofis yang lainnya adalah gotong royong, ditunjukkan waktu mengoper hidangan ke tempat makan tadi. Kemudian menghormati yang lebih tua, karena yang lebih tua di dalam kegiatan ngobeng ini didahulukan dan membiasakan diri hidup sederhana karena duduk lesehan. Itu beberapa filosofis dari adat ngobeng ini. Banyak cerita di balik ngobeng, makan puas, sesama tamu akrab, terjalin komunikasi, dan lain-lainnya, yang merupakan pendidikan pembelajaran di dalam kegiatan adat ngobeng ini. Nah, kembali kepada guru. Guru di dalam kelas bukan hanya memberikan materi saja penyampaian ilmu pengetahuan, tapi dapat juga mengakomodir atau menuntun, membimbing anak sampai kepada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah gotong royong atau kerjasama atau kebersamaan dapat diwujudkan di dalam membentuk pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil. Itu yang dapat dilakukan guru atau harus dilakukan guru di dalam kelas saat pembelajaran bersama peserta didik. Kemudian guru juga bukan hanya memberikan atau menyampaikan atau mentransfer pengetahuan, tapi juga dapat menjadi sebagai sahabat. Sahabat di sini artinya tetap posisi sebagai guru, tetapi siswa tidak merasa jauh. Mereka bisa kita ajak menjadi sahabat di luar kelas yang tetap saling menghormati posisi dan kedudukan masing-masing. Kemudian siswa juga atau peserta didik juga kita bisa ajak ke kegiatan yang positif, misalnya kegiatan lomba-lomba, kemudian kita ajak olahraga, senam, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kreativitas mereka. Kemudian guru di luar sekolah, di masyarakat dan di keluarga. Guru dapat berkomunikasi dengan baik dengan rekan seprofesi atau di luar profesinya dalam satu kegiatan di luar sekolah, dalam kegiatan pelatihan-pelatihan, kemudian dalam kegiatan seminar dan sebagainya. Kemudian guru juga dalam lingkungan masyarakatnya mampu ikut berperan aktif, baik dalam kegiatan keagamaan dan sebagainya. Guru juga di dalam lingkungan keluarga tetap harmonis dan bisa menyatu, dan itu semuanya adalah bagian daripada contoh dan tauladan yang diberikan oleh guru terhadap masyarakat, lingkungan, dan keluarganya. Dari pembahasan singkat video ini dapat disimpulkan bahwa
Pemahaman mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam konteks sebagai guru, interaksi dengan murid dan warga sekolah adalah guru yang berhamba pada sang anak, artinya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik atau kita kenal saat ini student center. Guru sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan serta contoh bagi masyarakat sekitarnya. Perumpamaan yang digunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pada budaya lokal adat Palembang, yaitu istilah ngobeng, itu mengajarkan kita tentang gotong royong, saling menghormati, komunikasi, dan bertanggung jawab yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Mungkin itu saja video singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.